Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Roy Putra dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit mengulas terkait proses manufaktur dengan judul Pertimbangan Desain dan Ekonomi pada Proses Pemesinan, di mana materi ini membahas bagaimana kita dapat merancang produk dan memilih parameter proses pemesinan yang efisien dari sisi teknis dan ekonomis. Tujuannya, kita akan belajar menilai kualitas hasil pemesinan dan bagaimana memilih parameter pemesinan yang tepat, seperti kecepatan potong, feed, dan depth of cut. Beberapa istilah penting seperti machinability, yaitu seberapa mudah suatu material bisa dipotong. Kemudian toleransi dan surface finish, yaitu berpengaruh langsung ke hasil dan biaya produksi. Kemudian ductile and hardness, ini mempengaruhi pemotongan dan hasil permukaan. Untuk machinability dinilai dari umur pahat, gaya potong, kehalusan permukaan, dan kemudahan membuang gram. Kemudian satuan ukuran machinability rating atau MR, yaitu jika MR lebih dari 1 artinya mudah dipotong. Jika MR kurang dari 1 artinya sulit dipotong. Kemudian mengenal faktor material terhadap machinability. Karakter fisik, material keras, kemudian pahat cepat aus. Nah, biaya pun akan naik. Kemudian jika material terlalu lunak, maka hasil kasar karena ulet. Kemudian solusi, cold drawing untuk meningkatkan kekerasan baja lunak. Nah, kemudian untuk karakter kimianya, karbon, mangan, dan nikel itu tinggi. Jadi semakin keras, maka akan makin sulit diproses. Kemudian rating kemampuan proses, yaitu ada toleransi dan kehalusan permukaan. Nah, biasanya itu produk industri memiliki beberapa tingkat toleransi yang bisa digunakan untuk standar perusahaan. Toleransi yang ketat dan permukaan yang sangat halus akan meningkatkan biaya. Jadi, toleransi dan surface finish harus disesuaikan dengan fungsi produk. Intinya, semakin kecil toleransi, maka semakin mahal prosesnya. Kemudian, toleransi harus realistis sesuai kebutuhan fungsional. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi surface finish. Ada 3 faktor utama. Yang pertama, geometri. Contohnya, pahat, dari feed atau dari nose radius. Yang kedua, material. Contohnya ada BUE, adanya robekan atau friksi. Yang ketiga, getaran dan mesin. Faktor utamanya yang ketiga yaitu contohnya fixture tidak kaku atau mesin sedang tidak stabil. Kemudian ada pun solusinya mengatasi getaran. Yang pertama, tambah kekakuan fixture. Yang kedua, turunkan feed dan depth. Yang ketiga, desain ulang pahat. Nah, lanjut ke pemilihan parameter pemesinan. Pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong tergantung. Yang pertama, jenis pahat. Contohnya HSS, carbide, atau seramik. Yang kedua, tipe operasinya. Yang pertama, ada rogging dan finishing. Kalau rogging itu ukurannya itu berkisar kecepatannya 0,5 hingga 1,25 mm per rev. Jika finishing
0,125 hingga 0,4 mm frame. Itu adalah rentangnya. Kemudian, optimasi kecepatan potong bertujuan yang pertama untuk memaksimalkan produksi. Yang kedua, meminimalkan biaya per unit. Kemudian selanjutnya, perhitungan biaya produksi. Biaya dihitung dari yang pertama handlingnya, yang kedua machining, yang ketiga tool change, pergantian tool, yang keempat biaya pahat. Kemudian adapun variabel biaya pahat bisa berdasarkan yang pertama insert sekali pakai, yang kedua pahat yang bisa diasah ulang. Untuk rumus dan grafik pada slide digunakan dalam perhitungan optimalisasi secara kuantitatif. Selanjutnya, desain produk untuk kemudahan pemesinan. Rancanglah produk agar tidak perlu banyak proses pemesinan. Jika memungkinkan, rancanglah produk yang tidak perlu banyak proses pemesinannya. Yang pertama, gunakan proses near net shape, contohnya casting, forging, atau molding. Kemudian yang kedua, toleransi dan surface finish sesuai fungsi. Maka bisa jadi tidak memerlukan banyak proses pemesinan. Kemudian tips praktis desain. Yang pertama, hindari sudut tajam dan lubang dalam. Yang kedua, gunakan ukuran standar. Yang ketiga, komponen harus cukup kuat saat dicekam. Kemudian, pertimbangan dalam perancangan produk, yaitu desain untuk efisiensi proses. Yang pertama, hindari dari undercut, maka butuh setup tambahan jika terjadi undercut. Kemudian yang kedua, material yang sulit diproses, hindari dua hal itu. Kemudian gunakanlah material dengan machinability yang baik. Yang kedua, gunakanlah desain fitur agar bisa dikerjakan dengan pahat standar dan sekali setup. Selanjutnya, cairan pendingin atau biasanya yaitu disebut coolant. Fungsi utama dari coolant yang pertama, melumasi pemotongan dengan speed yang rendah. Yang kedua, mendinginkan untuk speed yang tinggi. Ketika speed tinggi memiliki fungsi mendinginkan, ketika speed rendah itu melumasi pemotongan. Yang ketiga, untuk membersihkan bram. Nah, jenis-jenis coolant yang pertama ada strike oil. Pelumasannya bagus, tetapi pendinginannya jelek. Yang kedua, soluble oil. Seimbang, populer, dan juga murah. Yang ketiga, ada semi sintetik. Itu berarti gabungan. Nah, kalau yang sintetik itu pendinginannya yang terbaik biasanya ya. Sering dipakai di perusahaan besar yang bagus memang. Selanjutnya, metode pengaplikasian coolant. Yang pertama, flood, yaitu dibanjiri penuhlah dibanjiri ke benda kerjanya. Yang kedua, caranya itu pakai jet. Jadi disemprotkan langsung ke titik potong, kencang berarti speednya. Kemudian yang ketiga, mist, itu dikabutkan ke daerah potong. Nah, cocok digunakan biasanya sesuai jenis proses dan material. Kemudian apa sih efek dan fungsi coolant
tadi kan fungsinya sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada fungsi tambahan coolant itu. Biasanya yang pertama untuk mencegah korosi, yang kedua untuk mendinginkan benda kerja sebelum diambil. Kemudian apa sih efeknya? Nah, ada efek terhadap hasil ini. Yang pertama, umur pahatnya lebih lama. Yang kedua, permukaan benda kerja lebih halus. Yang ketiga, penanganan beram lebih mudah. Itu biasanya efek dari coolant. Kemudian untuk pemilihan coolant, adapun kriteria utama pemilihan coolant ini, yang pertama unjuk kerjanya. Jadi kerjanya tuh yang untuk apa sih gitu? Untuk pendinginan kah? Atau untuk hanya pelumasan kah? Atau untuk pembuangan beram? Itu kriteria yang utama. Kemudian ada juga harga, lingkungan, dan kesehatannya. Itu kriteria pemilihannya. Kemudian tabel rekomendasi pemilihan coolant. Biasanya ini menunjukkan jenis coolant terbaik untuk tiap material dan proses. Contohnya ini di drilling, turning, threading, dan lain-lain. Yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Jadi pembuangan coolant ini dan perawatannya, yang pertama, cek konsentrasi menggunakan refraktometer alatnya. Kemudian cek pH-nya, cek partikel kotornya, kemudian cek minyak masuknya. Untuk langkahnya, yaitu tambahkan konsentrat atau air, yang kemudian tambahkan biosida, kemudian kemudian bersihkan dengan centrifuge. Kemudian untuk pembuangannya, itu harus diolah agar limbah tidak mencemari lingkungan. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu menerapkan sistem WWTV. Nah, mungkin segitu saja teman-teman hasil representasi terkait proses manufaktur dengan judul Pertimbangan Desain dan Ekonomi pada Proses Pemesinan. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman, mohon di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.